Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zodiak Sagittarius ya. Segi, ini belum apa-apa udah pada berantakan nih kartu. Aku pegang baik-baik ya. Ini pada jatuh, tapi aku bawa aja sih sebagai jawaban ya. Yang sebetulnya apa yang sedang kamu pikirkan ini, yang sedang kamu rasakan. Wow. Oke. Kartu yang pertama aku lihat adalah ini ya. Wow. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Asyhadu an la ilaha. Oke, kamu harus buka ya mata, buka pikiran, buka hati kamu. Ya, ini bisa vice versa juga sih. Bisa seseorang yang sedang berdealing atau kamu sedang merasakan ikatan yang kuat gitu mengikat kamu, entah itu gangguan negatif atau yang dilakukan oleh orang-orang sih aku masih mempertanyakan ya akan hal ini ya. Oke, akhirnya di sini ada seseorang yang mengantarkan kamu ke dalam kebebasan hidup atau kebebasan finansial atau bisa juga kebebasan secara batiniah ya. Oke. Seseorang yang menyayangi kamu amat luar biasa banget. Gitu atau di sini kasih sayangnya kamu yang kuat bisa membebaskan apapun. Ya, jadi buka ikatan hatinya kamu dengan kasih sayang kamu gitu. Dengan itu kamu akan bebas. Ya, jauhkan rasa kesedih, benci ya yang menyeluruh. Oke. Seseorang yang manipulatif itu melakukan sesuatu hal yang membuat kamu di sini merasa terikat. Ada orang yang melakukan hal itu ya ke kamu ya dengan sengaja ya. Karena orang itu nggak mau gitu kehilangan kamu. Di sini si Segi ngerasa diikat terus ya. Kenapa? Karena orang itu tuh nggak mau kehilangan kamu. Orang itu udah cinta banget sama kamu. Aku nggak tahu nih. Kita lihat aja ya. Kita coba cari tahu sampai ke dalam-dalam. Oke, di sini kamu orang yang berkelimpahan, orang yang mempunyai kebijaksanaan yang tinggi sih. Karena Nine of Cups ya dikategorikan kamu manusia yang memiliki berkat, berkah berlimpah gitu ya. Oke. Wow, di sini memang sebetulnya kamu ya sudah punya pasangan atau sudah selesai dari pasangannya kamu gitu atau kamu sudah pergi gitu meninggalkan seseorang ini ya karena kamu sudah menerima cinta baru yang lebih baik dari sebelumnya. Ya, bisa juga nanti kamu akan mendapatkan seseorang yang akan menjadi pendamping hidupnya kamu di sini yang akan membebaskan kamu dari belenggu-belenggu gitu. Luka batin sih di sini. Lebih ke luka batin dan gangguan secara uh, mistik, gangguan sengaja gitu melakukan sesuatu hal agar kamu tidak bisa move on ya. Karena ini masih pagi sih jam 6 nih aku bacain. Ini clear banget gitu. Oke, seseorang yang tidak ingin melepaskanmu karena dia itu merasa kewalahan dengan apa yang sebetulnya dia rasakan. Memang orangnya banyak atur, banyak membuat kamu merasa tertekan, ya. Seperti itu ya. Orang itu tahu kalau kamu tuh bahagia gitu dengan kehidupannya kamu mungkin ya. Ataupun kamu di sini yang sendiri, yang mencari kehidupan sendiri, kamu terlepas ya, bebas pergi. Karena ada bantuan seseorang juga orang baru ataupun teman-teman kamu di sini yang mendukung kamu untuk bisa melewati semuanya dengan baik berbagai macam rasa sakit yang kamu rasakan kamu bawa gitu. Di sini juga ada yang dendam, ada yang Marisa aku nggak akan pernah lupa dengan apa yang dia lakukan ada di sini ya. Ada yang sudah bebas gitu melewati semuanya dan mendapatkan apa yang nanti menjadi tujuan atau berkah dari ilahi yang nanti akan diterima. Jadi semua Sagittarius tuh ngelewatin ini dulu gitu. Fase ini dulu, ntar ada di tengah-tengah di the world mendapatkan
kekuatan yang penuh. Jadi kamu tuh healing, mencari jalan itu adalah untuk mengembalikan energinya kamu, mengembalikan lagi kepercayaan dirinya kamu, menstabilkan mental kamu dan mencari jalan yang terbaik untuk hati kamu, jiwa kamu dan pikiran kamu sih di sini ya. Kamu ngelewatin semua di sini ya. Bagi yang belum melewati itu akan lewat juga. Ya, kebahagiaan. Mungkin perjalanannya di Januari sampai akhir tahun ini ya, termasuk bulan Desember ini. Kita lihat the bottom of the deck-nya ya. Wow, the best part. Bintang bersinar, karir yang penuh dengan gemerlap ya, diterima di banyak kalangan dan mampu berbagi dengan orang-orang. Tujuannya kamu ternyata di sini adalah berbagi. Tujuannya kamu di sini adalah menjadi manusia yang seutuhnya. Dengan apa yang sudah kamu lewati, apa yang kamu terima gitu. Tujuannya kamu di sini adalah bagaimana caranya supaya kita bisa berbagi dengan orang-orang yang terbaik yang ada, yang hadir dalam hidupnya kamu. Bagi semua yang di sini ngerasa bahwa apa sih tujuannya aku, gitu ya. Mudah-mudahan ini membantu untuk kamu. Ternyata tujuannya kamu tuh di sini bagaimana supaya kestabilan kehidupannya kamu tuh kembali pulih seiring berjalannya waktu dari mentalnya kamu gitu ya. Oke. Jadi mudah-mudahan di sini tuh dibantu ya. Semesta bantu kamu. Ketika kamu punya niat ingin membantu seseorang, ingin membahayakan seseorang, ingin membahagiakan orang-orang yang mungkin pernah ada di sini pernah ada buat kamu gitu. Kamu selalu ada juga buat mereka. Namun di sini kamu, oke Marisa, ada orang di sini yang terus-terusan melihat aku dari kejauhan. Ini ya, berharap banyak ke kamu, ya. Udah ada keseriusan, udah ada cinta, udah ada keinginan. Ya mudah-mudahan di sini orang yang akan datang ke kamu juga melewati banyak masalah ini, juga nanti sama-sama ketemu di tengah gitu. Gimana sih gitu ya, supaya bisa bertemu itu kan karena semesta memberikan giliran-gilirannya dulu. Jadi kalau misalnya orang yang belum punya kekuatan kemandirian tidak akan bertemu dengan orang yang punya kekuatan dan kemandirian. Jadi harus yang sama. Jadi kalau orang males gak akan ketemu sama orang yang rajin. Pasti ketemu sama orang-orang yang sefrekuensi juga. Nah, jadi ketika misalnya ada orang yang dipisahkan, karena Tuhan tuh sedang menyelamatkan frekuensinya kamu. Kadang-kadang sih suka kebalik. Marisa, aku tuh ngerasa rendah diri banget, sedih banget deh. Kenapa? Dia tuh pergi ya, ninggalin aku hanya karena A, B, C, D misalnya ya. Itu penyelamatan sebetulnya ya. Penyelamatan karena beda frekuensi. Ya. Oke. Di sini ada nilai ya. Ada mata uang juga yang akan kamu terima. Oke. Ternyata gitu. Banyak hal yang ribet banget. Karena kamu sih orangnya stabil sih aku lihat ya. Orangnya stabil, tenang, kalem gitu ya. Nggak terlalu tergesa-gesa gitu. Gak gegerusukan, kamu orangnya nyantai banget di situ ya. Itu yang membuat ada seseorang di situ yang ngeliatin kamu terus ya. Ada beban kasih sayang yang ternyata mengganggu. Kasih sayangnya kamu tuh mengganggu dia. Ya di sini ada perbedaan umur juga gitu. Kenapa sih Marisa kasih sayangnya kamu tuh ngeganggu dia? Karena nggak ada yang selevel kasih sayang kamu. Maaf. Kasih sayangnya kamu tuh mahal di sini. Sangat gimana ya? Kalau dibandingin sama yang lain belum nemuin gitu. Yang aku baca sih di sini juga kamu bukan kelas yang biasa-biasa gitu. Ya, kalau mencintai seseorang itu ada kelasnya. Kelasnya kamu di atas rata-rata kali ya. Mungkin ada yang lebih banyak sih dari kamu gitu. Tapi di sini beda aja gitu. Pemberiannya kamu atau cara kamu dalam menjalani sebuah hubungan beda diterima oleh orang itu atau ya nanti. Tapi sih aku lihat ada orang baru juga di sini. Ya. Ya menurut kamu sih oke, normal kalau manusia sama-sama cinta, sama-sama sayang, kenapa berpisah?
Karena ya emang kalian tidak ditakdirkan untuk bersama gitu. Selama beberapa waktu dulu gitu. Karena apa? Ada hal yang harus kalian lebih prioritaskan ya, seperti orang-orang yang di sini mencintai kamu gitu. Ya, kayak gini nih sih sebetulnya. Kenapa sih dalam dalam hubungan asmara ataupun dalam rumah tangga ada gangguan-gangguan gitu ya? Itu karena mungkin di sini kamu lebih nyamannya di luar atau kamu diterimanya di luar dengan beberapa relasi gitu. Jadi ketika kamu kembali ke dalam rumah tangganya kamu, misalnya istri kamu bawel gitu atau suami kamu bawel yang sama-sama kerja gitu. Ya selama kalian berdua di sini setia jalanin aja apapun masalahnya, mau masalah anak itu, mau masalah misalnya keuangan gitu, itu masih wajar karena kehidupan rumah tangga itu adalah bagian yang sangat berat gitu. Makanya nggak ada yang kuat sama cobaan rumah tangga gitu. Ya selalu ditegaskan bahwa bagian-bagian itu adalah bumbu-bumbu kehidupan kecuali gitu, kalau salah satu di antara kalian sudah menyimpang, melakukan sesuatu hal yang negatif ya, menduakan kamu, meninggalkan kamu, menelantarkan anak kamu misalnya. Barulah terjadi sebuah perpisahan atau ada KDRT. Ini kalau yang masih single ya, masih single maksudnya yang masih asmara gitu, menjalin hubungan kedekatan pacaran gitu ya. Itu juga sama. Kalau masih ya oke lah masalah finansial gak apa-apa masih bisa dicari. Kamu masih dihargai, kamu masih dihormati, kamu masih mendapatkan kesetiaan ya jalani aja gitu. Mungkin masih nunggu restu ya nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah perpisahan yang disebabkan oleh penyimpangan-penyimpangan lain. Kayak memperlakukan kamu gitu dengan tidak adil, menyakiti kamu, menguras isi kantong kamu, dan melakukan melakukan kekerasan, mengkhianati kamu dengan teman kamu sendiri. Nah itu penting sih kalau berpisah buat aku. Aku sendiri yang punya prinsip gitu dalam hidup. Kita harus punya prinsip gitu. Kalau kita membiarkan seseorang siapapun menyakiti dan menzolimi diri kita gitu, ya nanti kesananya dia akan biasa aja ngelakuin itu. Supaya apa? Supaya ada batasan bahwa tidak semua bisa diperlakukan dengan semena-mena. Ya, cinta itu memang besar ya pengorbanannya ya. Selagi cinta itu ada bagian terpenting, kamu ada bagian terpenting dari cintanya kamu ya, kamu teruskan. Selama kamu di sini ya wajar namanya juga single sama single pacaran gitu, yang rumah tangganya aja pun banyak yang melakukan sebuah hubungan-hubungan terlarang juga kan gitu. Nah ini masalahnya bagian batas yang ngebatasin rasa sakit itu cuma diri kita sendiri. Seperti itu. Kalau misalnya udah rumah tangga beda lagi ya. Kita masih memikirkan banyak hal. Anak-anak nih gimana gitu masa depannya gitu. Tapi kalau yang masih sendiri nih, yang masih bebas gitu menentukan arahnya hidupnya kamu tuh masih banyak banget jalannya gitu. Itu sih yang paling harus kamu hadapi sekarang adalah bagaimana tahun 2025 ini menerima berkat itu dengan hidup yang baru yang lebih baik ini ya, dengan fokus ya terhadap bagaimana caranya memberikan nilai-nilai positif buat diri kita sendiri. Ya, untuk masalahnya misalnya jodoh itu datang ketika kita emang benar-benar udah secara mental kuat ya, secara finansial kuat. Supaya kamu di sini bisa menjadi apa yang kamu inginkan dulu deh. Kamu bebas bergerak ya. Kamu juga di sini yang udah punya semua dalam hal kamu udah siap secara materi ya, kamu simpan baik-baik. Untuk diri kamu aja dulu gitu. Karena banyak hal juga yang belum kamu dapetin ya. Oke, pesan angelnya di sini adalah romantic feeling ya. Rasa cinta itu ada, rasa sayang itu ada gitu ya. Tapi yang benar-benar mencintai kamu ya. Bukan hanya sekedar sandaran, bukan sekedar mainan gitu. Bukan sekedar kata, bukan sekedar komitmen. Itu yang nanti akan kamu temui. Ini datang cinta yang nyata untuk kamu, cinta yang sejati ya. Ya, kalau seandainya Marisa, aku tuh dalam posisi terpuruk, tapi aku ada seseorang yang menemani menemani aku. Kamu datang tamu cinta sejati yang datang pada saat seseorang terluka. Ya,
Kamu lihat dulu siapa yang datang, jangan tutup pintu dulu ya. Barangkali di situ ada orang yang memang benar-benar tulus menerima kamu yang sekarang, bukan menerima kamu yang lagi banyak pilihan, bukan. Yang pada saat orang menjauh kita lihat, kenapa sih orang tuh pada menjauh gitu. Hati-hati ini, ada orang yang akan datang, ada cinta sejati nih yang datang gitu ya. Biasanya seperti itu. Jadi tetap kita berpikir yang baik, yang tenang, karena ada orang-orang yang menjauhi kamu tuh karena akan ada yang didatengin. Dan seperti itu. Selama kamu di sini, kamu nggak punya salah, Marisa. Ya berarti kamu akan ketemu dengan jalan yang akan dibukakan oleh Tuhan gitu untuk menemui kamu secara secara apa ya? Secara eksklusif sih kayak ya. Teman juga gitu. Teman pada pergi nih, ada yang datang nih, oh, ada relasi ya yang ngasih support gitu. Support system juga ada gitu ya. Atau kamu lagi dikosongin nih untuk diisi ya dengan ilmu, dengan imajinasinya kamu, daya kreativitasnya kamu pulih, banyak hal sih. Ketika orang menjauh tuh justru banyak hal aku mah gitu yang aku rasakan. Bukan hanya kita lihat secara materi, rezeki itu dari materi sih enggak, dari pertemanan. Apapun akan menghasilkan materi, apapun akan menghasilkan kerjasama. Ketika kita kerjaannya bagus, keterima pasti akan menghasilkan rezeki sih itu intinya ya. Ketika kita menjalin hubungan dengan baik, hasilnya akan menjadikan jodoh. Kalau ketika misalnya kamu punya pasangan ya, pacaran atau yang LDR atau dimanapun gitu. Kalau kamu merawatnya dengan baik dan kamu dirawat dengan baik, hasilnya jodoh kan. Ya ada konflik. Ya lihat dulu berapa kali melakukan kesalahannya. Kalau keseringan ya berarti itu juga nanti endingnya di saat kamu bersama dengan dia ya akan seperti itu. Jadi ya semua perlu membuka pikiran kita. Dan bagi kalian di sini yang ingin menanyakan, apakah pasangan kamu ini jodoh, baik-baik aja? Alisa bisa tahu nggak bagaimana dia gitu? Oke, ini orangnya seperti ini. Ini wajib dipertahanin, ini yang enggak gitu. Kenapa? Ini jawabannya. Oh iya benar. Berarti itu kamu bisa pegang dulu supaya kamu nggak lepas kendali. Ya, silakan bagi yang mau curhat. Ada nomor teleponnya. Supaya kamu bisa melangkah dengan hati yang lapang, tidak ada beban ataupun rasa takut. Karena semuanya kalau memang udah takdir pasti terjadi. Tapi di sini masalahnya lukanya batinnya kamu udah sembuh apa belum? Berapa persen nih Marisa aku bisa maju? Kayak gitu ya. Oke gitu aja untuk kamu ya Segi. Semoga kamu bisa menemukan kembali serpihan-serpihan hatinya kamu dengan utuh ya. Dan mencapai satu kekuatan kamu lagi menjadi diri kamu yang sebelumnya yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Karena itulah diri kamu ya. Care sama keluarga. Karena the best part adalah bagaimana kebahagiaan kamu ketika kamu bisa memberikan sesuatu yang membuat mereka bahagia. Itulah kebahagiaan kamu. Oke, makasih ya untuk kamu Segi. Sampai ketemu lagi. Dadah.